Halo semua, jadi Star Citizen merilis update besar yaitu update 3.23. Update ini memiliki banyak banget fitur baru yang pada waktu tahun lalu sudah sempat didemokan pada CitizenCon 2953. Sekarang gue ingin share beberapa fitur-fitur baru yang keren dan penting banget buat pengembangan game Star Citizen ke depannya, dari area sektor gameplay, engine gamenya, dan server. Ya tentu saja ini sangat banyak guys, jadi gue tidak masukkan ini ke satu video semua. Dan sekarang nih gue ingin nge-share first impression gue terhadap fitur-fitur gameplay yang baru setelah gue install update ini. Karena ada juga fitur-fitur yang tidak berjalan mulus gitu. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan lah. Nah overall gue sih bangga ya dengan CIG, yaitu developernya Star Citizen, karena mereka berhasil menepati janji-janjinya yang waktu itu mereka demokan di tahun lalu di CitizenCon 2953. Oke, sekarang kita akan lanjut ke dalam. Jadi ketika kalian sudah menginstal update dan ingin launch ke gamenya, maka ada pop-up Windows seperti ini untuk mengupdate driver graphic card kalian. Nah, contohnya di sini saya menggunakan grafika Nvidia RTX 2070 Max Q. Nah, driver saya ini sudah outdated ya. Jadi saya harus mengupdate dengan versi terbaru. Oke, setelah update saya langsung masuk ke game. Nah, kita bisa lihat ini ada fitur baru yaitu graphic renderer. Nah, opsi ini kita bisa memilih yang DirectX 11 dengan yang baru, yaitu yang Vulkan. Nah, Vulkan ini adalah API GPU yang baru ya guys. Ketika kita apply Vulkan, kita harus merestart gamenya, lalu masuk lagi untuk menerapkan pembaharuannya. Akan muncul optimizing shader seperti tadi, lalu ketika komplit maka game ini sudah lebih lancar lah ketimbang yang sewaktu di-optimize pertama kali gitu. Lalu Biotic Corp ini adalah bagian untuk kita customize karakter kita. Ini lebih detail lagi, dan di sini gue mempercepat aja ya karena gue cukup lama di sini. Kita bisa mengganti banyak banget atribut-atribut di wajah ya. Nah sebenarnya gue juga bisa nih langsung menarik bentuk hidungnya itu langsung dari area sebelah kiri, jadi tidak melulu dari area sebelah kanan. Nah ketika ada pertanyaan tutorial ini, mendingan kalian pilih skip aja deh. Nah di video ini saya sih ngetes tutorial ya, cuman ujung-ujungnya tutorialnya itu ngaco. Jadi karakter saya itu sudah selesai tutorialnya atau tutorialnya hilang di tengah jalan gitu. Dan karakter saya ini statusnya masih di tutorial, dan akibatnya saya tidak bisa mengakses semua pesawat atau kendaraan di ASOP terminalnya. Nanti kalian akan lihat. Di sebelah kanan kalian melihat itu kan, saya menggunakan API GPU Vulkan, dan saya juga menyalakan DLSS yang settingnya itu upscalingnya quality 66%. Ini adalah fitur baru juga ya, karena ini pertama kali DLSS masuk ke Star Citizen. Kalian bisa lihat di sini option grafik. Nah itu di bagian upscaling saya pilih yang quality 66% dan upscaling tekniknya yang DLSS. Karena setelah saya cari-cari ya, banyak kan orang pilih yang DLSS dengan quality 66% tuh hasilnya lebih bagus gitu. Lalu ada terminal gear storage seperti ini. Ini gue masih belum tahu gunanya apa. Nah ini fleet manager contohnya seperti ini, kosong guys, karena ini ngebug ya, tutorial gue nih ngebug. Jadi mendingan di skip aja, karena kalian tidak bisa mengulang lagi ke tahap tutorial itu. Kalian mesti menunggu sampai update besar guys, atau update berikutnya gitu lah. Terus sangat repot. Nah ini ketika saya menggunakan DirectX 11, settingnya seperti ini. Dan menurut saya ya, kayaknya saya ini lebih cocok di DirectX 11 gitu. Kayaknya Vulkan menurunkan FPS saya, dan itu ada beberapa orang juga ngomong gitu di global chat. Nah ini sekarang kita masuk ke pesawat. Kalian bisa lihat ini HUD yang baru ya guys. Di sebelah kiri itu ada map. Nah ini mobil glass yang baru nih. Tampilannya 3D seperti ini. Ini keren banget. Lebih bersih, lebih responsif feedbacknya. Ini bagian map yang keren guys. Nah, kita bisa melihat interior pesawat dari map.
Dan itu kalau kita zoom out bisa sampai ke luar angkasa guys. Ini sudah sempat didemokan di CitizenCon tahun lalu ya. Nih saya zoom out terus nih. Nah tuh kita bisa melihat tata suryanya ya, sistemnya gitu, sistem Stanton. Nah kita bisa langsung pilih juga. Misalkan nih di kota Horizon, kita bisa tahu lokasi di mana dengan klik menu yang di sebelah kiri ini. Ini keren banget. Kalau dulu tuh mana bisa, kita mesti zoom sendiri di planetnya. Nah sekarang kita tuh bisa lihat by daftar yang di sebelah kiri. Contoh ini bulan Yela nih, kita bisa lihat juga langsung kan, lebih jelas itu point of interestnya. Sebenarnya juga bisa dicari sih, tinggal kita ketik aja gitu di search location. Ini sangat membantu banget untuk gameplay Star Citizen ke depannya. Nah sekarang pesawat kita ada fitur master mode ya. Jadi penerbangan itu dibagi jadi dua modenya, yaitu terbang untuk cepat dan penerbangan untuk tempur yang lama penerbangannya. Untuk penggantian mode terbang kita ke key binding sini dan kita bisa ngecek key bindsnya itu yang ini, cycle master mode, mau short atau yang long press ya. Kalian bisa pilih sesuka hati kalian. Nah jadi dari SCM itu mode tempur, lalu saya ganti ke mode nav. Nah mode nav ini pesawat kita menjadi lebih cepat, tapi kita nggak bisa tembak ya. Dan shield pun juga tidak bisa dipakai. Di sini kita bisa terbang lebih cepat dan menggunakan quantum drive. Ini contoh ini saya pengen mencari itu stasiun luar angkasanya, kan nggak ketemu nih. Saya tinggal buka aja nih star map-nya, lalu kita cari. Tuh, Seraphim Station. Langsung ketemu kan? Langsung kita tandain kita mau ke situ. Tinggal diklik tombol yang ini, route. Lalu dikasih tahu nih jaraknya dan konsumsi bahan bakarnya lah, bahan bakar kuantumnya gitu. Oke. Dan sekarang quantum travel itu kita mesti lebih aktif ya sebagai player, jadi tidak pasif banget. Kalau dulu kan tinggal pencet B, terbang, udah kita lepas mouse kan, lepas keyboard, AFK aja. Sekarang tuh enggak. Jadi ketika sudah selesai ini, calibrate, kita harus pencet mouse sebelah kiri beberapa saat ya, dan nggak boleh dilepas gitu. Nah, ketika saya ingin mendarat nih, saya mengeluarkan gearnya kan, pesawat saya menjadi sangat lambat. Walaupun tuh set kecepatannya tuh masih tinggi ya di kotak sebelah kiri tuh warna merah tuh. Tapi pesawat saya ini sudah tidak bisa ngebut karena rodanya atau kakinya itu sudah dibuka. Oke, sekarang kita tes fitur berikutnya yaitu Dynamic Crosshair. Nah, seperti ini. Jadi crosshair-nya itu bisa memberikan kita feedback seperti jaraknya ini jauh atau enggak. Dan ini semua tuh terintegrasi dengan helm. Jadi tampilan crosshair ini ada karena kita mau pakai helmnya gitu. Nah, ini scope. Ketika kita memakai scope, kita juga merasa seperti ada cembungan lensa gitu ya. Itu efeknya lebih realistis lagi. Dan menurut gue ini suara quality-nya juga lebih tajam. Dan suara senjata itu banyak yang diubah guys. Nah di sebelah kanan tuh, kanan bawah kalian bisa melihat tuh HUD baru ya untuk bagian peluru. Terus itu juga dikasih tahu saya memiliki peluru yang di backpack. Nah sekarang kita bisa mereload peluru yang di backpack guys, atau magazine yang dari backpack gitu. Dulunya kita mesti menarik ammo atau magazine-nya kan ke badan kita kan, baru kita bisa reload langsung gitu. Kalau dulu nggak bisa langsung ambil dari tas. Nah sekarang tuh bisa. Ini cost-nya adalah isi peluru menjadi lebih lambat aja. Nah seperti ini. Nah agak lama nih, dia tuh mengambil dari tas dulu lalu dipasang. Dan sekarang kita tuh tidak bisa reload
kalau kita hanya keluarin 1-2 peluru guys, kita mesti sampai beberapa peluru dulu, itu lebih banyak ya. Jadi nggak bisa langsung reload. Nah, contoh seperti ini tuh. Dia hanya itu kan mengecek pelurunya karena masih banyak gitu. Lalu gue coba buang beberapa peluru lagi sampai dia bisa reload. Nah, reloadnya ini cepat karena magazine itu dicantolin di badan. Nah, lalu ketika magazine ini saya pindahin lagi ke backpack ya, nanti dia reloadnya lebih lambat. Ini fitur yang juga didemokan waktu CitizenCon tahun lalu. Dan ini sangat keren ya, membantu banget saat kita gameplay nanti. Nah, ini buktinya kalau kita harus memakai helm ya, untuk mengaktifkan tampilan ini yang kanan atas dan kanan bawah. Ya, amunisi dan status kita di pesawat apa nih, dan crosshair-nya. Nah, jadi kalau saya lepas, ini tampilan yang baru ya, konteks menu ini yang baru. Saya lepas helmnya seperti ini. Tuh, crosshair-nya hilang, lalu ya info yang di sebelah kanan atas sama kanan bawah tadi hilang. Yang amunisi dan status gua tuh lagi di pesawat apa tuh hilang gitu. Namun kita masih bisa ngechat walaupun tanpa helm. Tuh, ada yang bilang tuh, dia menggunakan Vulkan itu malah lebih parah ya ketimbang Dara X11. Ini kasusnya seperti saya ini. Ya, tadi kalau kalian lihat ya, di Vulkan tuh keterangannya masih beta ya di setting. Jadi ya sudahlah. Baik, kita pakai helm lagi. Maka crosshair-nya muncul. Ini kita tinggal, ini crosshair-nya belum muncul karena ada ngebug dikit ya. Kita tinggal begini aja tuh langsung muncul tuh crosshair-nya. Dan info peluru dan info yang di atas sebelah kanan atas itu sudah bisa kelihatan. Ini tampilan baru juga ya untuk yang info-info seperti ini. Nah, ini tampilan baru juga untuk modifikasi senjata kita lah. Nah, ini contohnya saya pengen melepas scope-nya. Lalu saya ingin pasang lagi scope-nya. Nah, cuman kayaknya di sini saya nggak berhasil menggeser ya. Saya nggak berhasil menggeser ini, walaupun saya klik-klik ini nggak berhasil. Mungkin saya belum tahu caranya gimana, atau ini bug gitu. Jadi ya udah, gue tinggal buka inventory aja, langsung kita pasang sendiri seperti ini. Itu problem kecil ya, antara gue yang nggak tahu atau memang ada bug gitu. Dan ini kok kalian lihat nih, ada seperti ilusi optiknya ya, lebih realistis lagi. Nah, sekarang interaksi terhadap objek kan biasa pencet tombol F. Itu juga diperbarui. Contoh seperti ini. Ada kasur nih, pilihannya bisa langsung pilih nih antara mau duduk atau berbaring gitu. Kalau tanda itu ada F.3 gitu ya. Ada 3 titik di icon tombol F-nya. Nah, itu artinya ada pilihannya gitu. Dan kita bisa langsung memilih dari awal. Kalau yang tadi buka pintu kan langsung nih, place senjata kan langsung nih. Artinya kita cuma bisa menaruh dulu senjatanya. Nah, ketika senjata ini ditaruh, maka muncul kan pilihan tuh ada 3 titik tuh. Artinya kita ada opsi pilihan lain untuk interaksinya. Seperti ini tadi saya ambil untuk inspect gitu, atau ambil senjatanya untuk memodify atau equip atau holster ya, seperti itulah. Ini ada equip, holster, customize. Ini contohnya lagi nih, saya ingin masuki senjata FS9 ini. Nah, ketika dipasang maka muncul 3 titik di tombol F-nya itu kan. Lalu ketika saya pencet dan tahan tombol F, maka muncullah itu pilihan interaksinya. Ini adalah fitur baru juga yang sudah pernah didemokan waktu CitizenCon tahun lalu. Jadi benar-benar janjinya itu banyak yang ditepati gitu. Walaupun belum semuanya ya, tapi ini adalah breakthrough yang besar banget. Nah, ini keren. Sekarang kita zero gravity-nya, penerbangan mode EVA seperti ini sudah di-upgrade besar-besaran, guys. Jadi itu dulu terbang di ruang angkasa itu kaku banget ya. Sekarang tuh kita bisa lincah seperti ini.
Jadi seperti menyelam di dalam air gitu. Kita bisa bentuknya tiarap seperti ini, dan cara terbanginnya pun juga lebih gampang ketimbang yang dulu. Dulu tuh sering banyak bug juga. Nah, contoh seperti ini, dia kan seperti menyelam gitu. Lalu kita bisa balik badan juga seperti ini. Tapi kita sambil meluncur ke arah yang sama. Hanya berbalik arah aja nih kita lihatnya. Nah, kalau kita ingin mengubah arah peluncuran kita tinggal pencet tombol W aja nih di keyboard. Nanti dia akan mengganti itu ya, vektor peluncurannya. Ini udah realistik banget nih Star Citizen. Semakin sempurna. Ini contoh ini kalau saya tembakin ke arah belakang sambil meluncur ke depan gitu. Animasi masuk ke ruangannya ada gravitasi dan keluar dari yang ada gravitasi ini juga smooth. Tidak ngebak-ngebak gitu. Kalau dulu ya, kita dari ruangan yang tidak ada gravitasi masuk ke area yang ada gravitasi, kadang itu jatuh. Pada bagian server, Star Citizen sudah merilis Replication Layer. Replication Layer ini adalah lapisan di tengah-tengah player dan game server yang gunanya itu untuk mensinkronisasikan semua hal dari antara semua server agar gameplaynya itu lebih seamless, dan jika ada server yang crash maka tidak akan berdampak ke player, dan juga untuk mensupport persistent streaming feature. Jadi dia itu akan bertanggung jawab juga untuk menampung objek-objek yang kita letakkan di universe Star Citizen, dan ini merupakan salah satu tahapan besar untuk mencapai server meshing, yaitu goal besarnya servernya untuk Star Citizen. Nah, itu aja guys yang gue ingin share di video ini. Tentu saja ini masih banyak banget fitur-fitur yang belum gua cover ya. Ini gua akan coba cover di video kedepannya. Jadi guys, terima kasih sudah menonton video singkat untuk update 3.23 ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa jika kalian ingin menggunakan referral code saya untuk sign up, kalian bisa mengaksesnya itu di sini ya, dan itu akan mensupport gua juga, dan kalian bisa mendapatkan bonus-bonus apalagi waktu promosi Star Citizen gitu. Dan itu kalau kalian ingin support di media sosial lain seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, kalian bisa follow akun saya yaitu SkyMaster2788. Oke guys, terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.